ini kita akan membahas tentang siklus hubungan interpersonal yang termasuk ke dalam komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal sendiri merupakan proses berkomunikasi antara dua orang atau lebih. Komunikasi interpersonal sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena memungkinkan kita untuk berbagi pikiran, ide, serta perasaan dengan orang lain. Dalam video ini kita akan melihat tahap-tahap dalam komunikasi interpersonal atau hubungan atau siklus hubungan interpersonal. Hal tersebut merupakan tahap awal komunikasi interpersonal, yaitu inisiasi. Contoh inisiasi bisa berupa perkenalan pada awal pertemuan, kemudian mengajukan pertanyaan, dan memberikan informasi, serta melakukan tindakan yang menarik perhatian orang lain. Inisiasi itu sangat penting karena memungkinkan kita untuk memulai komunikasi, membangun citra diri, dan membangun hubungan dengan orang lain. Tahap kedua dalam komunikasi interpersonal adalah penjajakan. Penjajakan adalah sebuah proses di mana kita bisa memahami perasaan dan pikiran orang lain. Penjajakan sangat penting untuk membangun hubungan interpersonal yang lebih baik. Tahap ketiga adalah penglihatan. Di sini kita mulai memilih cara berkomunikasi yang lebih tepat, seperti menggunakan bahasa nonverbal yang efektif atau memperhatikan lawan bicara kita, sehingga keterbukaan di antara kedua belah pihak terbuka semakin lebar. Tahap keempat adalah pengintegrasian, di mana kita harus memperhatikan informasi yang kita terima dan membandingkannya dengan informasi yang telah kita miliki untuk memahami apa yang orang lain inginkan. Hal ini sangat penting karena bisa membantu kita untuk berkomunikasi secara efektif dan membangun hubungan yang lebih baik. Tahap ini merupakan tahap pengikatan. Pengikatan merupakan proses yang memungkinkan kita untuk membangun hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih baik lagi. Dalam tahap ini, kita harus dapat membangun kepercayaan dan kita harus memperhatikan perilaku kita terhadap orang lain. Tahap pertama dalam komunikasi interpersonal menuju perpisahan adalah pembedaan. Pada tahap ini, kedua belah pihak lebih individualistis dan sering terjadi perselisihan. Mereka akan lebih memperhatikan perbedaan di antara mereka dibandingkan persamaan. Tahap kedua adalah pembatasan. Pada tahapan ini, biasanya penurunan komunikasi dan interaksi terjadi secara signifikan. Mereka berdua biasanya akan menghindari percakapan yang penting atau diskusi yang mendalam, dan pada akhirnya koneksi emosional di antara mereka berdua semakin memudar. Tahapan yang ketiga adalah stagnasi, di mana hubungan antara kedua pihak menjadi sangat tidak aktif dan bertahan pada posisi yang saling menjauh. Interaksi yang terjadi terkesan sangat membosankan. Tahap tersebut merupakan tahap penghindaran. Pada tahap ini, kedua individu secara aktif saling menjauh satu sama lain. Kemudian adanya perasaan tak nyaman dan keinginan untuk saling menjauh, serta interaksi yang cenderung dihindari. Tahapan terakhir adalah pemutusan. Pada tahap ini, sebuah hubungan telah dihentikan. Berbagai orang merasakan bahwa setelah diputuskan, mereka merasa kesedihan, kemarahan, atau bahkan kelegaan. Hal ini disebabkan karena semakin lama sebuah hubungan, semakin sakit pula rasa yang ditimbulkan ketika diputuskan. Suatu hubungan interpersonal pasti melewati beberapa tahapan yang panjang, mulai dari menuju kebersamaan hingga menuju perpisahan. Setiap tahap memiliki dinamika dan tantangannya yang berbeda, baik atau buruknya suatu hubungan dipengaruhi oleh bagaimana suatu individu menyikapi individu yang lain. Dengan pemahaman ini, individu akan lebih baik dalam memelihara kebersamaannya. Sekian dari kami, terima kasih. Dadah.